Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu, selamat siang teman-teman sekalian. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Viva Sabrina dari DEP 2A. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil kerja kami, yaitu tentang perencanaan bisnis pariwisata. Sebelum itu, kami punya pantun nih. Jangan lupa cakepnya ya. Orang penting berangkat pergi. Gayanya keren seperti marmut. Good morning, selamat pagi. Jumpa lagi dengan kami yang ini. Oke, apa sih itu perencanaan? Perencanaan adalah proses merencanakan atau merancang langkah-langkah ataupun strategi untuk mencapai tujuan tertentu. Perencanaan dapat dilakukan di berbagai bidang seperti bisnis, pendidikan, teknologi, dan pemerintahan. Next. Pembahasan yang kedua itu tentang bisnis pariwisata. Apa sih itu bisnis pariwisata? Bisnis pariwisata adalah bisnis yang berfokus pada industri perjalanan dan pariwisata. Bisnis pariwisata mencakup berbagai jenis perusahaan yang terlibat dalam industri perjalanan dan pariwisata, termasuk agen perjalanan, maskapai penerbangan, hotel, penginapan, restoran dan tempat wisata, dan penyedia layanan transportasi. Selanjutnya, apa sih itu perencanaan bisnis pariwisata? Perencanaan bisnis pariwisata merupakan proses penyusunan strategi dan rencana kerja yang ditujukan untuk mengembangkan dan mengelola bisnis yang bergerak di bidang pariwisata. Selanjutnya, tahapan-tahapan yang perlu dilakukan dalam perencanaan bisnis pariwisata. Di sini ada 7 tahapan. Yang pertama adalah analisis pasar dan persaingan. Nah, dalam tahap ini, kita perlu penelitian terlebih dahulu terhadap pasar wisata yang akan dituju, seperti jumlah wisatawan, preferensi, serta tren yang berkembang di pasar pariwisata. Selain itu, kita juga harus menganalisis persaingan bisnis pariwisata yang sudah ada di pasar. Nah, yang kedua itu penentuan target pasar. Di sini kita harus menentukan target pasar dan persaingan. Setelah menentukan target pasar yang akan menjadi fokus bisnis pariwisata, kita dapat menentukan segmen pasar yang diinginkan, seperti keluarga, pasangan, atau wisatawan solo. Yang ketiga itu penentuan produk pariwisata. Setelah menentukan target pariwisata, target pasar, kita perlu mengembangkan produk pariwisata yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi yang ingin dituju. Misalnya, jika target pasar adalah keluarga, maka produk wisata yang cocok adalah paket liburan keluarga yang menawarkan kegiatan yang menyenangkan dan edukatif. Selanjutnya, rencana pemasaran. Setelah menentukan produk pariwisata, langkah selanjutnya adalah merencanakan strategi pemasaran yang efektif untuk menarik minat pasar. Misalnya, Anda dapat menggunakan media sosial, iklan online, atau kerjasama dengan agen perjalanan. Yang kelima adalah rencana operasional. Setelah merencanakan strategi pemasaran, kita perlu merencanakan operasional bisnis pariwisata seperti rencana operasional perjalanan, rencana transportasi, akomodasi, dan pengaturan pelayanan lain. Yang keenam,
pengembangan sumber daya manusia. Sumber daya manusia penting dalam bisnis pariwisata. Sumber daya manusia yang berkualitas adalah faktor yang sangat penting. Oleh karena itu, kita perlu merencanakan pengembangan sumber daya manusia dalam dalam perencanaan bisnis pariwisata, seperti melakukan pelatihan, pengembangan karir, dan motivasi untuk para karyawan. Yang terakhir, analisis keuangan. Yang terakhir ini, kita perlu melakukan analisis keuangan untuk memastikan bisnis pariwisata Anda dapat berjalan dengan baik. Hal ini meliputi proyeksi pendapatan dan biaya, analisis profitabilitas, dan pengembangan rencana keuangan jangka panjang. Next. Next, kita bahas tentang tujuan utama bisnis pariwisata. Di sini kami mengambil ada 7 tujuan utama bisnis pariwisata. Yang pertama yaitu memenuhi kebutuhan dan keinginan wisatawan. Yang kedua, menarik minat wisatawan untuk mengunjungi tempat wisata yang ditawarkan. Selanjutnya, memberikan pengalaman wisata yang unik, menarik, dan berkesan bagi para wisatawan. Yang keempat, menjaga dan melestarikan keindahan alam dan budaya tempat wisata agar tetap dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Yang kelima, menyediakan pelayanan yang baik dan memuaskan bagi para wisatawan, sehingga mereka merasa nyaman dan aman selama berkunjung. Yang keenam, meningkatkan pendapatan dan keuntungan perusahaan pariwisata dengan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya dan potensi wisata yang dimiliki. Yang terakhir, meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat melalui peningkatan kunjungan wisatawan dan pengembangan industri pariwisata. Next. Bisnis pariwisata memiliki beberapa fungsi penting. Di sini kami mengambil 3 fungsi penting dalam bisnis pariwisata. Yang pertama itu menyediakan produk dan layanan pariwisata. Produk dan layanan pariwisata itu contohnya tiket pesawat, akomodasi, paket tur, transportasi, dan kegiatan wisata lainnya. Yang kedua itu memasarkan tempat wisata. Pemasaran tempat wisata bisa melalui berbagai saluran pemasaran seperti media sosial, situs web, dan iklan. Nah, yang ketiga ini meningkatkan perekonomian lokal. Bisnis pariwisata dapat memberikan kontribusi yang signifikan pada perekonomian lokal dengan menciptakan peluang. Menciptakan lapangan kerja dapat memberikan kontribusi yang signifikan. Selanjutnya, bentuk bisnis pariwisata. Menurut Pendit, bentuk pariwisata dibagi menjadi 5 kategori, yaitu yang pertama menurut asal wisatawan. Nah, asal wisatawan dibagi menjadi 2 kategori, yaitu wisatawan lokal atau wisatawan dalam negeri dan wisatawan luar negeri, atau biasa disebut mancanegara. Yang kedua itu menurut dampak ke neraca pembayaran. Kedatangan wisata dari luar membawa mata uang asing. Pemasukan valuta asing ini berarti memberi dampak positif terhadap neraca. Hal ini disebut pariwisata aktif. Nah, sedangkan kepergian seorang warga negara keluar memberikan dampak negatif terhadap neraca pembayaran luar negeri. Hal tersebut disebut pariwisata pasif. Yang ketiga, menurut jenis transportasi. Menurut alat angkut yang dipergunakan atau bisa dibilang transportasi, dibagi menjadi pariwisata udara, pariwisata laut, pariwisata kereta api, dan pariwisata mudik. Selanjutnya, menurut jumlah wisatawan. Jumlah wisatawan menimbulkan istilah pariwisata tunggal dan rombongan, di mana pariwisata tunggal itu merupakan wisatawan yang
datang dengan sendirian atau tunggal, dan rombongan ini merupakan kelompok wisatawan. Rombongan wisatawan seperti dari asosiasi ataupun kelompok-kelompok tertentu. Yang terakhir, menurut jangka waktu kedatangan seorang wisatawan di suatu tempat atau negara. Nah, hal ini diperhitungkan menurut waktu lamanya mereka tinggal di tempat atau negara yang dikunjungi. Hal ini menimbulkan istilah-istilah pariwisata jangka pendek dan pariwisata jangka panjang. Selanjutnya, kita akan membahas prospek bisnis pariwisata. Sektor pariwisata memang cukup menjanjikan untuk turut membantu menaikkan mencadangkan devisa dan secara pragmatis juga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Prospek industri pariwisata Indonesia diprediksikan WTO akan semakin cemerlang dengan diperkirakannya pada tahun 2010 akan mengalami pertumbuhan hingga 4,2% per tahun. Selain itu, sektor industri pariwisata nasional memberikan kontribusi nasional bagi program pembangunan. Sekian hasil presentase saya pada siang hari ini. Sebelum menutup sesi presentase pada siang hari ini, saya memiliki pantun nih. Jangan lupa cakepnya ya. Bukan lebah, bukan sigung. Mungkin kancil, bukan lutung. Jangan marah, jangan tersinggung. Ini presentase, bukan manggung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.